Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kami akan mewawancarai Ibu Tuti Herawati selaku WD2 bagian administrasi keuangan dan juga dosen mata kuliah teori sastra. Wawancara hari ini akan bertema tentang kesastraan yang ada di Universitas Asahan. Baik, saya ingin bertanya mengenai sastra nih Bu. Menurut Ibu, bagaimana sih perkembangan sastra di Indonesia ini, terutama di Asahan ini? Nah, kalau sastra, kalau kita lihat sekarang ini sifatnya dinamis, semakin berkembang. Kalau cerita sastra ini kan bisa dia lokal, bisa dia global. Nah, kalau secara lokal untuk di Asahan ini, khususnya di Universitas Asahan, insya Allah mengalami kemajuan. Nah, ini dapat kita buktikan dari kegiatan-kegiatan mahasiswa di dalam bahasa seperti pembacaan puisi, kemudian lomba pidato, debat, apalagi yang menulis itu kan bagian daripada sastra. Nah, di sini banyak penggemarnya, dapat kita lihat kan, ada menyaksikan kan. Nah, banyak orang dari luar antusias sekali ini untuk mengikuti berbagai lomba. Kemudian di samping itu kita juga mengundang budayawan, ya kan? Selain budayawan, apalagi dia di bidang seni. Dari kelompoknya musisi dari yang kita kenal Wak Uteh ya, yang mengarang lagu untuk lagu Asahan. Kalau seni dari Wak Uteh itu ya banyak sekali udah viral di Asahan ini dalam bentuk lagu-lagu Melayu. Itu kan bagian dari sastra. Nah, lagunya banyak digemari. Kenapa? Karena dari lagu-lagu itu cerminan kehidupan orang-orang Asahan. Nah, bagaimana orang Asahan itu? Nah, dengarkan aja lagu Wak Uteh itu. Ada penggemarnya bukan? Penggemarnya bukan? Coba diputar lagunya. Saya dulu dari pol pertama dulu Wak Uteh itu senang saya dengar lagunya. Ya, lagunya begitu ya, enak. Nah, mereka kumpulan seni itu bukan hanya di Asahan saja mereka bawa nama itu. Jadi luar dari Asahan dibawa sampai ke Sumatera Utara di Medan. Mereka itu menunjukkan seni budaya Asahan. Itu dalam bidang budaya, bagian dari sastra. Tapi kalau di bidang tulisan sangat minim, terus terang aja kalau untuk Asahan untuk bagian menghasilkan tulisan itu sangat minim sekali. Nah, ini juga bisa saya rasakan ketika tahun 2008, saya dulu masih jadi guru. Setiap lomba karya tulis itu pesertanya itu sedikit, 10 itu udah banyak sekali. Jadi ya 10 orang inilah berlomba seluruh Asahan. Hendaknya kalau mau meningkatkan, mengeksplor daripada karya sastra Asahan ini sebenarnya banyak sekali. Banyak kalau cerita-cerita raja-raja Asahan itu bisa digali menjadi sebuah cerita. Cerita ini bisa jadi juga kita angkat ke dalam drama ataupun sinetron. Bahkan kita bisa juga membuat film-film pendek kalau kita mau. Nah, di sini kurang. Perlu adik-adik mahasiswa ini menekankan kepada teman-temannya ataupun nanti kalau jadi guru pada siswanya, bagaimana untuk mengeksplor, menggali dari apa sastra Indonesia ini. Ya, kalian tugas kalian ini mahasiswa. Kalau tidak ada yang memulainya, siapa yang memulai? Yang tua-tua udah pada meninggal. Nah, kalau sebaya-sebaya itu pun masih bisa dihitung ya di Asahan ini. Jadi kalianlah ini generasi penerus bangsa ini, digalilah itu potensi-potensi anak-anak kita yang bisa menulis. Nah, coba nanti kalau saran saya, coba buat lomba menulis karya sastra budaya Asahan. Nah,
Itu 5 waras itu kan asalnya juga dulu ya. Nah, masih ada hubungannya walaupun kita udah agak beda sana Kabupaten Batubara gitu asahan, tapi punya kemiripan budaya itu. Coba digali itu supaya bisa menjadi sebuah cerita. Nah, cerita apalagi yang asal ini kita Katerina. Memang dulu sudah ada ceritanya, tapi kita tingkatkan lagi. Nah, kita modifikasi lagi cerita itu sehingga menarik. Nah, kalau sudah menarik, otomatis nanti kan orang melihat dan membacanya, wah asalnya ini rupanya luar biasa. Saya belum pernah ada mendengar mengenai asahan ini tuh dijuluki kota kerang. Coba dulu diteliti, kenapa dijuluki kota kerang? Pasti ada legenda ceritanya itu. Ya, sama siapa tanya ya, carilah budaya apa, baik budayawan ataupun orang yang ahli cerita itu kita tanya. Kalau di Modi bagaimana Bu? Boleh saja, namanya cerita ya kan? Nah, boleh, tapi jangan menjatuhkan budaya kita, tapi angkatlah budaya. Dan terakhir Bu, pertanyaan kami, bagaimana motivasi Ibu agar para mahasiswa di Asahan, khususnya di UNA ini, untuk terus dapat memajukan dan melestarikan sastra Indonesia? Kalau motivasi saya terhadap mahasiswa itu ya bergiatlah menciptakan karya-karya tulis ini supaya mereka itu senang. Nah, kalau kita buat suatu lomba itu bagaimana? Nah, kalau menurut saya dengan lomba menulis ini tadi, insya Allah ya, saya rasa banyak peminatnya, bukan hanya untuk di FKUP aja, tapi di luar FKUP pun itu bisa saja terjadi. Kita kan tidak bisa menutupi kemungkinan orang-orang di luar sastra itu nggak mau menulis, tidak. Mereka pun mungkin punya bakat untuk menulis. Nah, jadi untuk mendorong supaya meningkatnya ini nanti karya tulis sastra ini tadi, nah coba kita buatkan dengan lomba menulis cerita rakyat begitulah. Nah, jadi dengan cara seperti ini, nanti orang akan mendaftar. Tentu Anda nanti cari juri yang bisa memberi jalan karya mana yang bagus, dia karena dipublish lah, jangan pula disimpan. Nah, kalau sudah dipublish kan dibaca orang. Nah, apabila perlu ya kita bukukan, pemenang 1 sampai 10 itu dibukukan. Tapi yang sudah direvisi ya dibukukan. Nanti bukunya itu dicetak banyak, dikirim diberikan sama teman-temannya ya. Gratis tidak mungkin ya kan? Ya, suruh mereka beli. Dengan cara demikian mereka membaca. Nanti kalau ada lomba keluar, ini bisa diperombakan keluar lagi. Nah, ya direvisi kembali. Mulai bahasa ini ada pengumuman lomba menulis karya sastra kan? Nanti bisa kita ikut sertakan di sana. Itu kalau di negara Jepang, mereka itu paling suka itu dengan cerita-cerita legendaris yang seperti ini. Kenapa kita tidak di Indonesia? Nah, dengan kita menulis seperti ini, berarti kita kan menghargai budaya kita. Kalau kita nggak menulis, bagaimana? Saya mau menghargai budaya kita. Nah, cerita-cerita itu penting kita kemas sebaik mungkin. Apabila perlu sudah nanti dibukukan begini, namanya cerita itu kan termasuk cerita anak. Bisa ini nanti sumber uang kita jual ke sekolah-sekolah yang ada di Asahan ini. Karena siswa pun setiap tahun itu di Dinas Pendidikan itu ada lomba menulis cerpen dan ada lomba bercerita tentang dongeng. Nah, dari buku kita itu kan nanti dibaca orang itu bisa menyampaikan secara lisan menjadi cerita dongeng di depan umum. Nah, itu. Jadi kalau sudah berbuat gitu kan, ini karya siapa? Oh, karya mahasiswa UNA. Jadi UNA itu tambah meluas, lebar ya. Jadi terkenal UNA itu. Pokoknya mahasiswa itu kreatif ya. Sedangkan aja untuk menulis untuk anak SD aja, cuma dari buku-buku cerita aja mereka aktif, kreatif. Itu yang saya mau. Nah, nanti sejak
kita berbincang-bincang ini coba nanti kita coba ya kita kondisikan waktu. Jangan hanya di bulan bahasa aja, sebelum bulan bahasa udah kita buat ya kan. Menulis itu kan pengumumannya kan bisa sekarang ya kan, mulai sekarang kan. Hasilnya itu kan bukan untuk tidak dibacakan kan, itu kan secara diam kita itu menilai tiba-tiba oh ini pemenangnya. Ketika bulan bahasa kita umumkan kita pemenangnya. Jangan di bulan bahasa itu kita menulis, nggak enak. Maunya sebelum bulan bahasa sudah kita laksanakan, di bulan bahasa kita umumkan siapa pemenangnya, dan buku itu sudah dicetak, di launching dan mereka membaca nanti. Gitu ya.